Baik, ginjal pada manusia itu ada dua, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ginjal ini termasuk organ vital pada manusia. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Jadi, agar darah kita bagus, itu disaring oleh ginjal. Nah, nantinya ada pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Pembuluh darah ini membawa darah untuk menuju ginjal, supaya ginjal nantinya akan disaring. Dan hasilnya itu darah bersih yang akan dikeluarkan melalui pembuluh darah vena. Kemudian hasil ekskresinya itu adalah urin. Urin ini akan dikeluarkan melalui ureter. Baik, selanjutnya ini adalah korteks. Korteks yaitu kulit luar dari ginjal. Kemudian ini adalah medula. Di dalam medula nanti ada nefron. Jadi dalam satu medula itu terdapat banyak nefron. Struktur dari nefron yaitu ada kapsul Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Lalu selanjutnya, mekanisme kerja nefron. Di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini namanya adalah pembuluh darah aferen. Pembuluh darah aferen yaitu pembuluh darah yang membawa darah masuk ke dalam glomerulus. Jadi darah akan masuk. Dan ini adalah kapsul Bowman. Di dalam kapsul Bowman itu terdapat glomerulus. Lalu di glomerulus akan terjadi yang namanya filtrasi atau disebut penyaringan. Darah yang disaring hasilnya adalah urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Jadi urin primer ini disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Jadi hasil penyaringannya itu darah yang sudah bersih akan keluar melalui arteriola eferen. Kemudian urin primer akan dibawa ke tubulus proksimal dan lengkung Helen. Di tubulus proksimal dan lengkung Helen itu terjadi yang namanya reabsorpsi atau yang disebut penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, air, dan mineral. Dan itu akan diserap kembali. Akan diserap ke dalam pembuluh darah. Kalau yang ini adalah lengkung Helen dan yang di sampingnya itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah pembuluh darah eferen. Nah, pada gambar ini terjadi reabsorpsi. Jadi di lengkung Henle dan tubulus proksimal itu sama-sama terjadi yang namanya reabsorpsi, sehingga menghasilkan urin sekunder. Lalu urin sekunder ini akan dibawa ke tubulus distal. Nah, ini adalah tubulus distal. Di dalam tubulus distal terjadi yang namanya augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, dia harus dikeluarkan dari dalam tubuh ke dalam tubulus distal. Asal zat tersebut itu dari pembuluh darah arteriola di eferen.
Apa saja zat tersebut? Zatnya yaitu berupa zat warna empedu. Zat ini hasil dari perombakan sel darah merah di dalam hati. Kemudian ion-ion hidrogen, racun, dan sisa-sisa obat-obatan. Racun ini misalnya amonia. Itu tidak bisa lagi dibutuhkan oleh tubuh dan harus dikeluarkan ke dalam urin melalui tubulus distal. Maka dari itu, jika kita sedang demam atau sakit, kita pasti akan mengonsumsi obat. Kenapa badan kita itu bau obat? Karena zat obat-obatan itu tidak boleh berada dalam tubuh. Maka dari itu harus dikeluarkan. Kemudian begitu juga dengan racun. Maka dari itu jika kita sedang sakit atau demam, kita akan disuruh banyak minum air. Karena agar racun tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan dikeluarkan melalui tubulus distal. Jadi dari pembuluh darah ini dia diaugmentasikan atau ditambahkan sehingga menjadi urin sesungguhnya. Selanjutnya ke tubulus collectivus. Lalu di tengah-tengah ginjal ini itu ada yang namanya pelvis. Jadi urin sesungguhnya ke pelvis, lalu ureter, dan kemudian ke kantung kemih. Di kantung kemih ini urin ditampung sementara sebelum dikeluarkan ke keluar tubuh. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya di bagian nefron ginjal. Pembentukan urin diawali dengan proses yang namanya filtrasi. Filtrasi yaitu penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah, sehingga protein dan darah tidak boleh keluar bersama urin. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus, yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik dan urea. Selanjutnya, urin primer hasil filtrasi akan ke tahap berikutnya yaitu reabsorpsi, merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa dan asam amino, natrium, kalium, kolt, asam bikarbonat, dan juga kalsium. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal yang menghasilkan urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Kemudian, urin sekunder akan bergerak ke bagian lengkung Henle di mana pada bagian ini urin sekunder bersifat hipotonik. Artinya, konsentrasi airnya lebih tinggi sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun, ketika urin sekunder sudah mencapai bagian menaik lengkung Henle, maka sifatnya akan berubah menjadi hipertonik. Sehingga NaCl akan direabsorpsi atau diserap kembali oleh pembuluh darah. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Hasil akhir berupa urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Tahapan yang terakhir yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, pada bagian tubulus collectivus ini terjadi reabsorpsi garam atau NaCl, sehingga proses ini akan menentukan kadar garam yang terkandung dalam urin. Selanjutnya, urin yang berada dalam bagian tubulus collectivus akan bergerak menuju kantung kemih melalui ureter. Nah, setelah itu, urin yang berada di kantung kemih akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi beda ya antara ureter dan uretra. Kalau ureter, saluran menuju kantung kemih. Kalau uretra, yaitu saluran pengeluaran urin ke luar tubuh. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah urin itu apa aja sih? Yang pertama ada hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, dan jumlah air yang diminum.